Kita sudah bertunangan. Cepat atau lambat kita pasti akan menikah. Bisakah kau membiarkan aku memeriksa kualitas barangnya dulu? Apa maksudmu? Maksudku adalah, kalau setelah menikah rasanya seperti membeli kucing dalam karung dan ternyata kau loyo, bukankah aku yang akan sangat dirugikan? Kalau kau mau mengakuinya sekarang, aku tidak akan memaksamu. Taktik provokasi ya, tapi kali ini kau sangat berhasil. Jadi begitu maumu, baiklah akan aku kabulkan keinginanmu. Aku suka padamu, aku suka padamu. Aku suka padamu. Aku suka padamu. Apakah sudah berhasil? Ya, Sialan, kenapa setelah aku menggunakan berbagai macam cara, Yan Zhou tetap saja tidak mau menyentuhku, sedangkan kau bisa langsung berhasil dalam sekali coba. Kalau begitu kakak, bukankah kau harus introspeksi diri kalau pesonamu memang kurang? Kau ini rubah betina penggoda sama seperti ibumu. Akan kuhajar kau sampai mati dasar perempuan jalang. Kakak, bukankah kakak sendiri yang menyuruhku tidur dengan Yan Zhou untuk melahirkan anak buat kakak? Kalau bukan karena aku ini mandul dari lahir, mana mungkin aku membiarkan wanita murahan sepertimu menggoda suamiku. Song Chu, jangan berani macam-macam padaku. Turuti saja perintahku dan lahirkan anak itu. Barulah kau bisa menjadi nona muda kedua keluargamu. Kalau tidak, kau selamanya hanya akan menjadi belatung menjijikkan di tempat gelap. Jangan coba-coba bermain trik denganku, karena aku tidak bisa menjamin apakah akan terjadi sesuatu pada barang peninggalan ibumu. Kakak, aku janji akan menuruti semua perkataanmu, dan secepatnya melahirkan anak ini. Tapi aku mohon jangan buang barang peninggalan ibuku, Song Churan. Setelah kau melahirkan anak itu nanti, aku pasti akan menghancurkan wajahmu ini, dan membuatmu lenyap untuk selamanya. Orang-orang keluargamu benar-benar bodoh. Kalian semua telah mencelakaiku. Bagaimana mungkin ibu bisa membuatku menurut begitu saja? Rasanya aku ingin memakan daging kalian, dan meminum darah kalian. Mana mungkin aku mau diikat oleh Yin Wu? Wen. Ibu, aku kesakitan sekali. Apa aku akan mati? Jangan takut, Wen. Jangan takut, ibu tidak akan membiarkan terjadi sesuatu padamu. Nyonya, kumohon selamatkan Wan. Anak haram mati pun sudah sepantasnya. Asalkan bisa menyelamatkan Wan, aku rela melakukan apa saja. Bersedia melakukan apa saja, iya. Sekalipun nyawa taruhannya, aku rela. Bunga Clivia yang kubeli seharga jutaan ini. Kudengar paling bagus jika disiram dengan darah manusia. Darah kotor yang mengalir di nadimu itu, satu-satunya guna adalah menjadi pupuk bungaku. Ibu, jangan. Kumohon Nyonya selamatkan Wan. Bawa dia pergi. Ibu. Wan, kau harus berjuang untuk tetap hidup.
Awalnya aku tidak yakin bisa membalas dendam, tapi sekarang kalian malah sengaja membiarkanku merayu. Qi Yanzeng adalah senjata yang datang dengan sendirinya. Mana mungkin aku tidak memanfaatkannya dengan baik. Yan Zhao, biar aku yang bantu. Jangan sentuh aku. Aku tidak terbiasa disentuh orang lain, tapi bukankah kita sudah menghabiskan malam bersama? Aku juga bukan orang yang lepas tanggung jawab. Nanti kita pergi ke catatan sipil untuk mendaftarkan pernikahan. Benarkah aku akan bersiap sekarang? Oh iya. Ingat apa yang sudah kita sepakati sebelumnya, kita ini hanya suami istri kontrak, tanpa melibatkan perasaan. Setelah menikah dilarang ikut campur urusan pribadi masing-masing. Ah, aku mengerti. Aku akan mengambil dokumennya sekarang. Biarpun kita cuma suami istri kontrak, memangnya kenapa? Asalkan kita sudah menikah, aku tidak percaya Qi Yanzu tidak akan bertekuk lutut padaku. Baik. Aku mengerti. Ah. Maafkan saya Tuan, maafkan saya, maaf. Angkat kepalamu. Kau angkat kepalamu. Ada apa ini? Saya tidak sengaja menumpahkan kopi ke baju Tuan ini. Kau ini bagaimana sih? Cepat bersihkan sana. Anda tidak apa-apa. Angkat kepalamu. Maafkan saya Tuan. Selain saat tidur dengan Yanzu, kau harus memakai riasan ini setiap hari. Kau mengerti? Mengerti, untung saja aku pintar. Dan membuat Song Chu lupa. Hampir saja kedokku terbongkar. Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Dia pelayan yang aku bawa untuk mengurus kebutuhan sehari-hariku. Wajahnya jelek. Jadi dia jarang keluyuran di luar. Aku mau ganti baju dulu. Nanti kita pergi ke rumah sakit. Rumah sakit? Bukankah kita mau ke catatan sipil? Diam. Pemeriksaan pranikah. Kalau sampai ketahuan aku tidak bisa hamil, bukankah aku? Cepat sana ganti baju. Gantikan aku pemeriksaan pranikah. Maaf, aku datang terlambat. Bukankah tadi sudah bersiap-siap, kenapa ganti baju lagi? Aku hanya ingin terlihat lebih formal. Ayo kita pergi. Perempuan jalang, kalau bukan karena aku tidak bisa hamil, mana sudi aku memberikan keuntungan ini padamu. Tunggu saja sampai kau melahirkan anak itu. Aku akan meracuni mulutmu sampai bisu. Dan aku juga akan mengoyak wajahmu. Kalian berdua tolong mendekat sedikit. Mendekat lagi. Lebih mesra. Dalam takdir ajaib ini, Bagaimana reaksimu jika kau tahu aku bukan Mulan? kembali ke kediaman utama. Kita tidak pulang ke rumah. Nenek sangat senang mendengar kita sudah resmi menikah. Dia meminta kita pulang untuk makan bersama. Tuan muda juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk menampakkan diri di depan yang lain. Menampakkan diri. Karena aku sudah mulai menantikan. Saat aku benar-benar memuaskanmu. Sudah berapa lama kau? Akhirnya kalian datang juga. Nenek. Ning-ning, kemarilah duduk di dekat nenek. Nenek ini sungguh baik hati. Bocah Yanzu itu akhirnya menikahimu dan membawamu ke keluarga ini. Dan melepaskan satu beban pikiran nenek tua ini. Tinggal menunggu kalian saja untuk memberiku seorang cicit laki-laki. Nenek ibu mereka kan baru saja resmi menikah.
Tidak perlu terburu-buru kan? Ningning, mari minum segelas dengan Bibi. Selamat datang di keluarga besar kita. Terima kasih banyak atas sanjungan Bibi. Seharusnya aku sebagai pengantin baru, yang bersulang untuk para tetua sekalian. Haha. Haha. Kau tampan sekali. Yingning sepertinya sudah mabuk. Yanzu, cepat bawa dia pulang sana. Kalian baru saja menikah, sedang mesra-mesranya sebagai pengantin baru. Kami tidak akan mengganggu kalian lagi. Baik nenek. Kalau begitu kami pamit pulang dulu. Sudah sampai rumah. Kakak ipar. Kamu panggil aku apa barusan? Kakak ipar. Temanku bilang ini namanya permainan peran. Ini bumbu pernikahan kakak ipar. Kamu suka? Kalau sudah sadar kembalilah ke kamarmu sendiri. Tidak mau. Aku tidak kuat jalan. Kakak ipar. Ayo main sebentar. Ikuti kata-kataku dan masuklah ke dalam permainannya. Kamu menikahi wanita yang tidak kamu cintai karena perjodohan. Tapi setelah sekian lama bersama, kamu sadar dia tidak seperti yang kamu bayangkan. Di sebuah acara makan malam, kamu minum terlalu banyak, dia merawatmu. Tapi tanpa sengaja kamu menindihnya di atas sofa. Menurutmu apakah saat itu dia harus bilang jangan? Atau, aku sangat menyukaimu, maukah kamu menciumku? Kemudian kamu menyadari. Ternyata wanita yang kamu nikahi bukanlah wanita yang kamu kira. Melainkan adiknya yang berwajah persis seperti sang kakak. Apa yang akan kamu lakukan? Maksudmu? Sebenarnya kamu adalah adiknya Muwaning SSTT. Pelankan suaramu, kakak masih ada di sini. Kakak ipar, kita lakukan diam-diam ya SSTT. cukup. Main perannya. Kalau sudah sadar kembalilah ke kamar. Aku tidak mau, aku mau tidur denganmu. Muwaning. Padahal tubuhmu jelas-jelas sudah bereaksi. Kenapa kamu tidak mau tidur denganku? Aku tahu sekarang. Apa jangan-jangan ada orang lain di hatimu? Katakan. Apakah kamu punya wanita idaman lain di masa lalu, dan kamu rela menjaga kesucianmu hanya untuknya? Tunggu dia kembali lalu ceraikan aku. Soal itu kamu tidak perlu khawatir. Hanya karena kamu pernah menyelamatkanku. Tidak ada yang bisa menggoyahkan posisi Nyonya Qi. Kalau begitu kita semakin harus tidur bersama. Muwaning, lepaskan tanganmu. Namaku bukan Muwaning. Kamu menyadari, ternyata yang kamu nikahi bukanlah wanita yang kamu kira. Melainkan adik perempuan yang wajahnya sama persis dengan kakaknya. Jangan-jangan semua ucapan tadi itu benar. Namamu bukan Muwaning. Lalu namamu siapa? Namaku sayang. Panggil aku sayang. Tidak usah buang tenaga. Aku tidak mau tidur denganmu. Kenapa? Tapi hari ini kan malam pertama kita. Kamu mabuk berat ya? Sadarkan dirimu sendiri di sini. Jangan. Sakit sekali.
Kapanpun kamu butuh sesuatu di dalam hatimu, beritahu aku siapa. Menyuruhnya menggantikanku mengambil buku nikah. Berani-beraninya dia belum pulang selarut ini. Tunggu saja sampai kamu pulang. Lihat saja nanti akan kuhabisi kamu. Lihatlah, aku bisa menyentuh hatimu. Meskipun aku diikat, aku masih punya cara untuk menciummu. Jalang. Suamiku. Malam asmara ini begitu singkat. Bagaimana bisa kamu malah melamun? Syukurlah tidak ketahuan. Song Chuen. Berani-beraninya menggoda Yan Zhou di belakangku. Besok aku pasti akan membuatmu tahu rasa. Jangan-jangan suamiku tidak suka main peran. Tapi lebih suka Wanita penggoda. suamiku. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku mau mengadu pada nenek. Besok aku yang akan mengantarmu. Suamiku jangan pergi. Tidurlah. Sudah bangun. Aku. Semalam aku minum terlalu banyak. Sepertinya aku tidak melakukan hal yang aneh-aneh kan? Maksudmu main peran semalam atau permainan ikat-mengikat itu? Iya. Maafkan aku. Aku sama sekali tidak tertarik dengan godaanmu. Pantas saja Tuan Qi terkenal sangat dingin. Ini memang agak sulit. Tapi aku justru suka menantang hal yang mustahil. Dasar wanita sialan, cepat kemari. Dasar jalang, beraninya kau menggoda Yan Suya. Kubunuh kau. Aku kan cuma menyelesaikan tugas yang kakak berikan padaku. Mana bisa dibilang menggoda? Siapa yang mengizinkanmu bertindak sembarangan? Padahal semalam itu malam pertamaku. Semuanya hancur gara-gara kau. Kalau begitu kakak pukul saja aku. Kalau wajahku rusak, sepertinya Qi Yanzu tidak akan mau menyentuhku lagi. Sayang sekali masa subur kakak beberapa hari ini akan terbuang sia-sia. Kau berani mengancamku ya? Kembalikan padaku. Mengingat kau yang akan melahirkan anak untukku, aku bisa melepaskanmu kali ini. Kalau sampai kau berani lagi, kau tidak akan bisa melihatnya lagi. Maafkan aku, Kak. Lain kali aku tidak akan bertindak sembarangan lagi. Nah, begitu baru anjingku yang penurut. Aku punya banyak cara untuk mematahkan kakimu. Iya, perkataan kakak memang benar. Tapi sebaiknya kakak periksa dulu wajah kakak sendiri. Apa maksudmu? Kenapa wajahku jadi begini? Ini semua gara-gara kau jalang sialan. Membuatku harus tinggal di tempat busuk ini semalaman. Sampai membuat kondisiku jadi begini.
Kulit wajah kakak kan sangat lembut dan sensitif. Jadi sebaiknya jangan sering-sering datang ke tempat kecilku ini. Untuk sementara waktu kau gantikan aku menemani Yan Zhou. Kau hanya boleh tidur dengan Yan Zhou. Tapi jangan berani-berani menggodanya. Tentu saja. Ngu Wanning. Kejadian tahun itu barulah permulaan. Aku mau kau. Dan juga seluruh keluargamu. Membayar 2 kali lipat atas semua hutang kalian pada ibuku. Ibu. Apa sayang sudah bisa memainkannya? Belum bisa ibu. Coba ibu mainkan satu lagu untukku. Di ujung gang. Bernyanyi perlahan. Melewati ladang, jembatan merah dan genteng biru. Ibu. Apa ibu mendengar permainan pianoku? Lanjutkan. Lanjut suamiku. Kenapa kau ada di sini? Sayang, kenapa kau ada di sini? Aku kemari karena mendengar suara piano. Sudah selarut ini apa kau juga tidak bisa tidur? Aku insomnia. Mainkanlah sebentar lagi. Mainkan untukku. Memainkannya untuk dia. Apa itu berarti? Permainan pianoku bisa menyembuhkan penyakit insomnianya. Kalau begitu aku akan melanjutkannya. Bagaimana kalau kau terus memainkannya sampai aku tertidur? Ternyata benar-benar ampuh membuatnya tertidur. Aku akan pergi ke alam mimpiku. Aku cuma mau memastikan kau sudah tidur atau belum. Sudah tidur. Tapi kan tidak sampai terbangun. Aku tidak bersuara. Nanti kalau tidur jangan pakai parfum lagi. Aku tidak pakai parfum. Aku baru saja mandi. Pasti itu wangi sabun mandi. Lagi pula ini bukan beban pikiran. Jangan-jangan ini wangi alami tubuhmu. Tapi, Dulu aku juga tidak pernah mencium aromamu sedekat ini. Kedepannya kalau tidak ada halangan aku akan pulang setiap malam. Kamu mainkan piano untuk membantuku tidur. ternyata benar-benar ada orang ya. Tidak mau. Ini adalah jalan pintas, kesempatan bagus untuk cari pengalaman. Kalau aku main piano setiap hari untuk membantumu tidur, kamu harus memberiku sedikit imbalan dong. Ya. Kamu mau apa? Aku ingin berangkat ke kantor bersamamu setiap hari. Cuma itu. Apa kamu bisa?
Butuh 21 hari untuk membentuk sebuah kebiasaan. Setelah 7 hari kamu pasti akan menyukai wanita sepertiku. Ngo Waning. Kuharap kamu akan menyukaiku. Ini untukmu. Suamiku coba cicipi apel yang sudah kukupas ini. Tidak mau. Aku sudah susah payah mengupasnya. Cobalah sepotong saja. Bagaimana rasanya, manis tidak? Sepertinya biasa saja. Nah, kalau begini apa rasanya jadi lebih manis? Belakangan ini aku sering bermimpi. Ya, Aku kebelet mau ke toilet dulu. lumayan manis. Kakak, kenapa kamu ada di sini? Aku ini nyonya di rumah ini. Memangnya kalau aku di rumah harus lapor dulu kepadamu. Beberapa hari ini kamu tidak tidur dengan Yan Zuo kan? Tidak. Dasar bodoh. Aku kira kau sangat jago menggoda pria. Ternyata kemampuanmu hanya segini saja. Sana pergi periksa. Dasar tidak berguna mengandung anak saja kau tidak becus. Ayam betina mandul, apa gunanya kau untukku? Ayam betina mandul, apa gunanya kau untukku? Apakah kakak sedang membicarakan dirimu sendiri? Wanita murahan kau cari mati ya? Aku hanya ingin memberitahu kakak agar tidak merendahkan diri sendiri. Meskipun kakak tidak bisa hamil, tetapi tubuhku sangat sehat. Tenang saja. Aku pasti akan membantu kakak melahirkan bayi laki-laki yang montok. Bagus. Kalau begitu kau sebaiknya bertindak cepat. Jika belum hamil juga gunakan obat pancingan. Kau dengar tidak? Aku mengerti, Kak. Asalkan kau berhasil mengandung, ibu akan segera mengumumkan statusmu kepada publik. Aku sudah tidak sabar untuk menjadi saudara kandungmu. Tenang saja, Kak. Aku pasti akan mengerahkan seluruh kemampuanku untuk menggoda Tuan Qi, dan secepatnya mengandung anaknya. Asal kau tahu saja, setelah kau melahirkan anak itu, setelah kau hamil nanti, aku sendiri yang akan merobek hancur wajahmu, agar kau tidak akan pernah berani menemui orang lagi, dan selamanya tidak bisa muncul lagi di layar kaca. Oh iya Song Chuan. Selalu ingat apa statusmu itu. Jangan pernah memunculkan khayalan yang tidak masuk akal. Meskipun kau sudah tidur dengan Yan Zhou, dia tetaplah suamiku. Kakak iparmu. Kakak ipar. Tenang saja, Kak. Aku juga tidak ingin dijadikan bahan gunjingan orang. Biar aku antar kakak keluar. Yan Zhou. Ah. Coba tatap mataku. Ah, mataku agak tidak nyaman. Coba tolong periksa apa ada yang masuk ke mataku. Sebelah kiri ini.
Song Chu. Kenapa kamu bisa sedekat itu dengan Qian Zuang? Padahal dulu aku cuma menyentuhnya sedikit saja langsung ditepis. Ada tidak? Tidak ada. Oh. Kalau begitu pasti sudah keluar saat kuku cek tadi. Tumben kamu pulang secepat ini. Ada yang pura-pura mau ke toilet padahal mau kabur. Makanya aku mau lihat apa dia jatuh ke dalam kloset. Hanlu mengirimkan beberapa barang ke sini, jadi aku pulang duluan untuk mengeceknya. Baiklah. Yang penting kamu sudah kembali. Sudahlah Kak, sebaiknya kamu cepat pulang. Aku berubah pikiran. Lagi pula beberapa hari ini kamu sedang tidak dalam masa subur. Kamu tidak boleh lagi tidur dengan Qian Zuang. Aku tidak mau lagi melihat kejadian seperti tadi. Dalam beberapa hari wajahku pasti sudah sembuh. Nanti kita bertukar posisi lagi. Kamu mengerti tidak? Aku mengerti. Sepertinya beberapa hal harus dipercepat Qian Zuang. Entah setelah sekian lama kita bersama, apa kamu jadi sedikit lebih peduli padaku? Kerjasama di Haicheng sudah selesai untuk saat ini. Di mana Nyonya, kenapa hari ini dia tidak datang? Oh, Nyonya dia. Dia pergi ke rumah sakit, sedang diinfus di rumah sakit. Aneh, padahal dia baru saja datang beberapa hari. Kenapa rasanya canggung sekali saat tidak melihatnya sekarang? Hei, Bos mau kemana, apa ke rumah sakit? Kalau begitu tolong undur rapat nanti sore. tidak kusangka dia benar-benar datang. Baguslah. Sepertinya sakitku kali ini tidak sia-sia. Kenapa kamu kemari? Kenapa kamu tidak bilang padaku kalau kamu sedang sakit? Aku memang tidak mau memberitahumu. Karena aku tidak tahu apa kamu akan datang menemaniku. Kalau aku tidak memberitahumu, Aku masih bisa menghibur diriku sendiri. Tapi kalau kamu sudah tahu, dan kamu malah tidak datang menemaniku, aku pasti akan merasa sangat sedih. Jadi kalau kamu tahu, apa kamu akan datang menemaniku? Wan Wan. Wan Wan. Wan Wan. Mu Waning Wan Wan. Ini baru pertama kalinya aku dengar ada yang memanggilmu begitu. Ternyata benar-benar kamu ya? Presdir Qi. Aku tidak boleh membiarkan Kak Huaizi membongkar identitasku. Kak Huaizi, perkenalkan, ini suamiku Qi Yanzu. Qi Yanzu. Bukankah dia sudah menikah dengan Mu Wanming? Kenapa dia malah bersama dengan Wan Wan? Oh iya. Kak Huaizi, ibuku 2 hari yang lalu masih membicarakanmu loh. Kalau ada waktu luang mainlah ke rumah. Jadi Wan Wan sekarang sedang menggantikan identitas Mu Wanming. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Tentu saja boleh. Nanti aku akan mampir kalau ada waktu. Nanti kita saling kabari saja lewat telepon. Aku masih ada pekerjaan, jadi aku pamit pergi dulu ya. Presdir Qi. Syukurlah dia tidak membongkar rahasiaku. Soal Kak Huaizi, akan aku jelaskan padanya nanti. Hei, ayo kita pergi sekarang. Tunggu sebentar dia. Kenapa dia memanggilmu Wan Wan? Namaku kan Mu Waning. Ada orang yang memanggilku Ning Ning, dan ada juga yang suka memanggilku Wan Wan. Kak Huaizi sudah memanggilku seperti itu sejak kami masih kecil. Astaga, sudahlah. Kita tidak usah bahas masalah ini lagi. Mari kita cepat pulang. Aku sangat merindukan pangsit kecil buatan Meng Ying. Ada apa sebenarnya antara kamu dan Qi Yanzu? Kenapa kamu bisa menabrak Mu Waning? Wajah Mu Waning sudah hancur. Biarkan aku menggunakan identitasnya untuk sementara waktu, agar bisa tetap berada di sisi Qi Yanzu. Mereka berdua itu suami istri. Untuk apa kamu ikut-ikutan berbuat gila? Jangan khawatir, aku sangat tahu batasannya. Hari ini pulanglah ke rumah keluargamu sebentar. Baiklah. Mu Waning. Hari ini seharusnya aku akan bertukar posisi lagi dengan Mu Waning. Mu Waning. Aku tidak tahu apakah Qi Yanzhao akan menyadarinya atau tidak. Semoga saja semua usahaku selama ini tidak sia-sia. Ada apa sebenarnya? Mu Waning bukanlah namamu yang sebenarnya. Benar begitu kan? Aku sudah memanggil namamu berkali-kali. Tapi kamu tidak mendengarku sama sekali. Aku sedang memikirkan sesuatu. Aku sedang berpikir seandainya suatu hari nanti aku tiba-tiba diculik oleh orang jahat.
Lalu mereka mengirimkan seseorang yang berwajah persis sama denganku untuk datang dan hidup di sisimu. Apakah kamu akan menyadarinya? Aku. Membayangkan kamu tidak bisa mengenaliku saja sudah membuat hatiku sangat sedih. Rasanya seluruh hatiku hancur berkeping-keping. Suamiku. Coba rasakan betapa gelisahnya perasaanku ini. Mulai sekarang kurangi membaca novel-novel picisan seperti itu. Ibuku sedang jatuh sakit. Aku ingin pulang sebentar untuk menjenguknya. Biar aku saja yang mengantarmu pulang. Seharusnya aku tidak akan salah mengenalimu. Terima kasih banyak. Meskipun aku tahu kamu pasti tetap akan salah mengenaliku. Tapi mendengar jawabanmu itu saja aku sudah merasa sangat bahagia. Cepat berlutut. Xiao Chu. Sudah sekian lama tapi kamu masih belum juga hamil. Aku merasa sangat kecewa. Ini semua salahku yang sangat tidak berguna ini. Karena belum bisa cepat hamil. Aku akan berusaha lebih keras. Anak pintar ini pelatih yang khusus ibu carikan untukmu. Dia akan mempraktikkannya langsung. Agar kamu belajar cara meningkatkan peluang hamil di ranjang. Kamu harus belajar dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Tenang saja, dia sudah minum obat. Jadi tidak akan membiarkanmu hamil anak haram seperti ibumu. Aku mau Ning-Ning. Biar aku pulang duluan mewakilimu. Aku ingin tetap di sini dan melihatnya dengan jelas. Melihat bagaimana jalang ini bertingkah murahan dan menggoda. Tunggu apa lagi, cepat lakukan. Ah, jangan-jangan. Apa yang sedang kalian lakukan? Jangan. Tuan Qin, kenapa Anda bisa ada di sini? Jangan. Nona Tuan Muda Qin datang. Kalian cepat sembunyi. Apa yang sedang kalian lakukan, Tuan Qi? Saya tadi tidak sengaja menumpahkan air ke baju Nona besar. Ini sedang membantunya membersihkan diri. Kenapa kamu datang ke sini? Tasmu tertinggal di mobilku. Aku mengantarkannya untukmu. Terima kasih. Kalian. Baiklah. Ada urusan di perusahaan, aku pamit duluan. Aduh. Hei, cepat menyingkir dariku. Apa Qianze sudah pergi? Nona besar, lalu bagaimana dengan pelatihannya? Sudahlah cukup, jangan sebut-sebut soal pelatihan lagi. Qin Anjin yang terkenal dingin dan tidak berperasaan itu, ternyata rela datang langsung demi mengantar Song Chuan. Atas dasar apa? Cepat kembali dan gambarkan tanda lahir itu. Aku ingin kamu melihat sendiri aku dan Yanzu bermesraan. Biar kamu tahu. Kalau bukan karena wajahku ini, Yanzu tidak akan memedulikanmu sama sekali. Sudah selarut ini, kenapa Yanzu belum pulang juga? Yanzu. Ada apa? Tuan. Ada apa? Maukah kamu pulang dan menemani aku makan malam-malam ini? Jam 6. Baiklah, aku akan menunggumu. Ini pasti hanya perasaanku saja. Kenapa aku merasa sangat dekat denganmu? Ah. Memang pada akhirnya aku yang harus turun tangan. Kalau saja itu si perempuan sialan Song Chuan, Yanzu pasti tidak akan mau pulang. Yanzu, kamu sudah pulang. Apa yang kamu lakukan? Ada apa ini? Kenapa waktu Song Chuan memeluknya dia diam saja tapi giliranku malah didorong?
Aku tahu pasti karena ada terlalu banyak orang yang melihat. Yanzu tidak suka mengumbar kemesraan di depan umum. Yanzu, aku memakai parfum baru. Aku ingin kamu mencium aromanya. Coba kamu cium wangi tidak? Wangi buah yang sebelumnya jauh lebih enak. Wangi buah. Aku sama sekali tidak punya parfum dengan aroma seperti itu. Ini pasti ulah perempuan sialan itu. Dia pasti memakai parfum lain diam-diam di belakangku. Tuan. Sini biar aku yang bawakan mantelmu. Ah, Yanzu. Kamu pasti sangat lelah setelah bekerja seharian. Ayo cepat makan buah dulu. Cepat potong buahnya. Ayo jalan. Sayang, coba cicipi apel yang sudah aku kupas ini. Apakah kamu yang memotong buah di piring ini? Iya. Apakah Yanzu sudah menyadarinya? Apakah ada yang salah? Ah. Ayo kita makan malam dulu saja. Ngapain diam saja? Cepat bawakan sisa makanannya ke sini. Iya. Dia sama sekali tidak menyadari penipu itu. Padahal katanya tidak akan salah mengenali. Yanzu, cobalah ini. Ini sangat bergizi loh. Aku tidak suka ada orang yang mengambilkan lauk untukku. Ah, aku cuma ingin kamu mencicipinya. Kamu jangan marah ya. Aku sudah selesai makan. Jalang, kau berani menghindar ya? Aku tidak berani, Kak. Tapi ini bukan keluargamu. Sebaiknya kakak lebih menahan diri. Aku ini nyonya rumah di keluarga ini. Aku adalah istri Yanzu. Masa aku tidak bisa memberi pelajaran pada seorang pelayan? Perkataan kakak memang benar. Tapi sepertinya Tuan Qi belum pergi terlalu jauh. Kalau kakak tidak takut ketahuan olehnya. Kalau begitu kakak boleh memukulku sekarang. Demi Yanzu. Aku lepaskan kau kali ini. Apa saja yang kalian lakukan selama ini? Ceritakan semuanya kepadaku dengan jelas. Tuan Qi mengidap insomnia. Dia harus mendengarkan alunan harpa baru bisa tidur. Karena sekarang kakak sudah kembali. Tugas ini aku serahkan pada kakak. Tidur sambil mendengarkan harpa. Iya. Itu sih gampang. Ya sudah, kau boleh enyah sekarang, oh ya. Malam ini kau tidak boleh makan. Biar rasa lapar menghukum semua akal busukmu itu. Munian, jangan membuatku kecewa. Kak Yanzu, aku datang untuk bermain harpa. Kembalilah. Apa permainanku kurang bagus? Bagaimana kalau aku ganti lagunya? Lain kali jangan pakai parfum. Seingatku aku sudah pernah bilang. Aku belum mandi hari ini. Lain kali pasti. Kamu juga istirahatlah yang baik. Kenapa rasanya berbeda dari biasanya? Mu Waning, kau pikir kau ini siapa? Berani melarangku makan? Memangnya aku akan menuruti perkataanmu? Mana mungkin. Kakak ipar. Anu, ini sudah jam 4 pagi. Masih menunggu Kak Zhou ya? Kalian habis minum-minum ya? Yah, begitulah, benar sekali. Entah Kak Zhou sedang gila kenapa hari ini. Tengah malam begini malah memanggil kami keluar untuk minum-minum. Oh ya kakak ipar. Ya. Aku titip Kak Zhou padamu ya. Aku pamit pulang dulu. Ada apa ini sebenarnya? Sudahlah, lebih baik aku kembali ke kamar. Semoga tidak membangunkan Mu Waning. Mu Waning. Jangan bersuara.
Kau tidak membangunkanku. Apa yang sedang kau lakukan? Kau habis dari mana? Mu Waning yang itu bukanlah dirimu. Kau bilang apa? Kau bilang apa? Aku kurang dengar jelas. Coba kau katakan sekali lagi. Astaga, kau ini. Tidur sana. Tidurlah. Hahaha. Aku harus pergi dari sini sekarang juga. Jam 7. Mu Waning seharusnya belum bangun sekarang, kumohon. Baik nenek, tunggu sebentar ya. Biar ku berikan teleponnya padanya. Yanzu. Kok bisa kebetulan sekali? Yanzu, apa kau sudah bangun? Aku masuk ya. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Nenek sedang mencarimu. Kenapa larut sekali? Ini sama sekali bukan gaya Yanzu. Apa jangan-jangan ada orang lain di kamar ini? Sedang apa kau? Ah, aku cuma melihat-lihat saja. Kau boleh keluar sekarang. Tanpa izinku. Jangan sembarangan masuk. Huh. Syukurlah. Tidak ketahuan. Aneh sekali kamar Yanzuang berantakan begitu. Apa benar cuma ada dia sendirian? Songchu, kau pergi kemana pagi ini? Aku terus berada di kamarku. Kenapa kakak menanyakan hal itu? Benarkah kau tidak pergi menggoda Yanzu kan? Bicara apa kakak ini? Kalaupun aku menggodanya, memangnya kenapa? Aku kan harus membantu kakak melahirkan anak. Tentu saja aku harus menggoda Tuan Qi. Jadi meskipun aku sungguh menggodanya, kakak tidak akan marah kan? Kau ini. Songchu, kau sungguh berpikir aku tidak berani memberimu pelajaran ya? Tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu berlutut memohon kepadaku. Ibu, akhirnya kau datang juga. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku harus menyingkirkan Song Chuan. Dia sekarang berani sekali menginjak-injak harga diriku. Asal ibu tahu, dia sungguh berani menantangku. Kalau saja aku bisa memiliki anak sendiri. Sudah lama aku membuatnya mati berkali-kali. Dia berani menantangmu. Benar bu, apa sungguh tidak ada cara lain lagi? Kurasa sekarang dia perlahan lepas dari kendali kita.
Kalau dia sampai sungguh berhasil merayu Yanzu, apa dia masih akan peduli dengan jam saku rongsokan itu? Ucapanmu benar juga. Awalnya aku pikir Song Chuan itu mudah dimanfaatkan. Menjebaknya untuk meminjamkan rahimnya. Kalau dilihat-lihat sekarang, mengurungnya adalah cara yang paling aman. Tapi kalau dia dikurung, dia tidak akan bisa tidur dengan Yanzu. Lalu bagaimana dia bisa membantuku melahirkan anak? Anak bodoh, teknologi zaman sekarang sudah sangat maju. Asalkan kita bisa mendapatkan sperma Qi Yanzu. Membuat Su Chuan hamil itu urusan yang sangat gampang. Benar juga ya. Kalau tahu begini dari awal, aku tidak akan membiarkannya menggoda Yanzu. Sekarang setiap kali teringat dia pernah tidur dengan Yanzu, aku merasa sangat jijik. Tidak apa-apa, sekarang juga belum terlambat. Asalkan kita berhasil membuahi sel telurnya, Song Chuan sudah tidak ada gunanya lagi. Nanti kamu bebas menyiksanya sesuka hatimu. Lalu kapan kita akan bertindak? Besok saja sekalian memanfaatkan acara pesta ulang tahunmu, saat banyak orang dan suasana sedang ramai. Kalaupun Song Chuan ingin melawan, tidak akan ada yang mempedulikannya. Song Chuan, tunggu saja pembalasanku. Aku akan menyiksamu habis-habisan. Aku akan membuatmu merasakan penderitaan yang lebih buruk dari kematian. Nona Wu, Anda cantik sekali hari ini. Terima kasih. Nona muda, Nyonya bilang semuanya sudah diatur. Anda sudah boleh naik ke atas. Baiklah. Song Chuyuan, nikmatilah saat-saat terakhirmu berdiri di depan semua orang. Karena setelah ini kamu selamanya tidak akan pernah bisa melihat indahnya matahari lagi. Kamu gila ya? Beraninya kamu menggoda pacarku lagi. Aku akan menghajarmu setiap kali kita bertemu. Pacarmu? Shen Lingyu. Apa kamu belum puas membuat keributan? Hei Huaizi. Apa urusannya pacar wanita ini denganku? Ada apa ini sebenarnya? Yanzu, wanita ini tiba-tiba saja menamparku. Kamu harus membelaku. Cih, beraninya kau merebut pacar orang lain. Kau tidak mau mengakui kalau aku sudah punya suami. Untuk apa aku merebut pacarmu? Sepertinya kau keras kepala dan tidak akan mengaku tanpa bukti. Lalu siapa orang ini? Tunjukkan. Rela menjadi kambing hitam demi seorang pengganti. Foto skandal itu tidak boleh tersebar. Itu cuma foto buram. Sama sekali tidak bisa dijadikan bukti. Orang ini jelas bukan aku. Cukup. Orang di foto itu memang bukan dia. Nona mau minta maaf lah. Maafkan aku. Kau adalah sepupu Yanzu. Sebagai kakak iparmu, aku tidak akan mempermasalahkannya. Aku mau ganti baju dulu. Cepat ikut aku ganti baju ya. Song Chuan, tamparan tadi itu harusnya untukmu. Maafkan aku Kak, aku tidak tahu jadinya akan seperti ini. Di satu sisi kau bermesraan dengan lelakimu sendiri, dan di sisi lain kau merayu Hei Huaizi. Kau benar-benar murahan dan menjijikkan, persis seperti ibumu yang rendahan itu. Akan kuhabisi kau. Ning, ada apa ini? Ibu Song Chuan, wanita murahan itu. Dia pergi menggoda Hei Huaizi, sampai membuatku yang terkena tamparan gara-gara dia. Aku akan menghancurkannya. Ikut aku. Ya ampun, pipimu sampai bengkak begini. Tidak apa-apa, semuanya sudah diatur. Orang-orang kita sudah siap di halaman belakang. Asalkan Song Chuan keluar dari rumah ini, dia akan langsung diseret masuk ke mobil, dan tidak akan bisa bangkit lagi selamanya. Aduh ibu, aku tetap tidak terima. Rasanya aku ingin mencabik-cabiknya, dan meminum darahnya. Iya, tenanglah sayang. Kalau begitu kita tidak perlu menggunakan rahimnya lagi. Setelah berhasil menculik Song Chuan, aku akan menyuruh orang mengambil sel telurnya. Setelah itu terserah kau mau menyiksanya seperti apa. Song Chuan, aku pasti akan menyayat dagingmu sepotong demi sepotong.
dan membuatmu berlutut memohon padaku. Tega sekali kau Paman Ye, licik sekali kau Mu Waning. Tidak kusangka kalian begitu kejam, tidak bisa begini. Aku tidak boleh pasrah menunggu mati. Tidak ada jalan lain, susah untuk kabur dari sini. Cara terbaik adalah membuat orang lain tahu keberadaanku, supaya Mu Waning dan yang lainnya tidak berani bertindak sembarangan. Halo, aku pelayan nonamu. Sekarang pipinya bengkak parah. Tolong belikan satu salep dan minta Tuan Qi mengantarkannya ke ruang rias. Semoga semuanya belum terlambat. Kau harus cepat datang. Tidak mungkin tampil dengan wajah seperti ini. Simpan di dalam hati. Bos, ini obat yang diminta Nyonya. Nyonya bilang ingin Anda yang mengantarkannya langsung. SMR. Ah. Song Chuan, untuk apa kau menghapus riasanmu sekarang? Ada begitu banyak orang di pesta. Bagaimana kalau nanti kau ketahuan? Kakak, kau terlalu khawatir. Aku hanya berpikir hari ini kan hari ulang tahun kakak. Tuan Qi pasti akan datang menemani kakak. Kebetulan sekarang aku sedang masa subur. Jadi aku ingin berdandan seperti kakak dulu. Dan menunggu di dalam kamar. Berusaha supaya hari ini bisa langsung hamil. Sekarang kau kelihatannya sangat penurut ya. Tapi kami sudah tidak berencana memakai rahimmu lagi. Apa maksud kakak? Lagi pula tidak ada salahnya memberitahumu. Toh kau tidak akan bisa kabur. Aku sudah memutuskan membiarkan orang lain menggantikanmu. Sedangkan nilai gunamu yang sekarang hanyalah untuk menyerahkan sel telurmu itu. Sementara untuk Yanzu, dulu kau mengandalkan wajahku untuk tidur dengannya. Sekarang posisimu sudah digantikan olehku. Yanzu pasti akan jauh lebih liar dan perkasa. Song Chuan, kau sudah tidak ada nilainya lagi. Kau boleh mati sekarang. Entah kapan efek kutukan cinta itu akan bereaksi. Aku harus mengulur waktu selama mungkin. Tidak, itu tidak mungkin. Kakak, bukankah kita sudah sepakat? Asalkan aku bisa hamil, kakak akan mengumumkan identitasku kepada publik dan mengembalikan barang peninggalan ibuku kan? Omong kosong seperti itu kau juga percaya? Benar, kami awalnya memang berencana begitu. Tapi Xiao Chu, kau sangat membuatku kecewa. Bukan saja kau tidak hamil, kau malah berani menantang kakakmu ini. Jadi kami memutuskan untuk mengganti cara. Kakak, aku salah meskipun aku tidak hamil. Tapi aku masih berguna. Kakak butuh citra sebagai wanita berbakat di luar sana. Kakak butuh aku untuk membantumu mempertahankannya. Bukankah itu cuma sekadar video pertunjukan bakat? Aku tinggal menyuruh orang untuk mengeditnya kan? Song Chuan, kau benar-benar berpikir kalau tanpamu, aku ini bukan siapa-siapa. Cih. Asal kau tahu ya. Kau seharusnya sama seperti ibumu yang murahan itu. Bersembunyi di ruang bawah tanah membusuk dan menjadi bangkai. Tidak, aku tidak mau kembali, aku tidak mau. Aku mau pergi. Larilah. Kenapa kau tidak lari lagi? Kakak, aku mohon lepaskan aku. Mana mungkin. Semakin lama aku bertahan di sini semakin baik. Kingzu, kau harus lebih cepat. Aku sudah menahan tamparan ini sejak lama. Sudahlah. Ini sudah larut. Cepat bawa dia turun ke bawah. Kamu kan masih harus datang ke pesta ulang tahun itu. Kamu mau pergi sendiri atau harus aku yang menyeretmu pergi? Aku tidak mau pergi, aku tidak mau pergi. Kamu tidak mau pergi ya? Song Chuan. Lebih baik kamu menurut saja. Kalau tidak saat orang-orang kami naik, kamu pasti akan menderita. Ah. Sudah kuduga dia tidak akan semudah itu menurut. Untung saja aku sudah menyiapkan uang dari awal. Zhou, kenapa kamu belum datang juga?
Hahaha. Song Chuan sudah hentikan saja perlawananmu itu. Jangan mendekat. Xiao Chu, jangan lakukan hal bodoh. Kami cuma mau membawa kamu pulang ke keluargamu. Letakkan pisaunya sekarang. Ah. Apa aku harus berakhir di sini hari ini? Tuan Qi, kenapa Anda bisa ada di sini? Tolong aku tolong. Tolong. Diam, jangan berteriak. Wah. Terima kasih banyak Tuan Qi. Nanti aku yang akan mengantarmu. Ampuni nyawaku Siapa orang ini? Tuan Qi. Nona besar sedang ganti baju. Minggir kau. Yanzu, kamu. Kenapa kamu datang ke sini? Kalau aku tidak datang, aku benar-benar tidak akan pernah tahu kalau ada 2 pintu kayu. Ibu Yanzu sudah menemukan Song Chuan. Bagaimana kalau nanti dia sampai tahu soal urusan Tianyun? Kita harus bagaimana? Jangan takut, asalkan Song Chuan tidak membocorkan masalah ini. Qi Yanzu tidak akan pernah tahu. Tapi bagaimana kalau dia sampai buka mulut? Makanya kita harus cepat menyusul. Jangan beri Song Chuan kesempatan bicara yang tidak-tidak. Ya, ayo kita cepat pergi. Saya sudah menyuntikkan obat penawar ke nona ini. Sebentar lagi dia pasti akan sadar. Yanzu Xiao Chu. Apa dia baik-baik saja? Dia tidak apa-apa. Hanya saja bukankah kalian harus menjelaskannya padaku? Kenapa bisa ada 2 boneka kayu? Kenapa bisa ada 2 Mu Waning? Ibu, cepatlah cari cara. Mana ada 2 Ningning? Dia adalah putri bungsuku, adik kembar Ningning yaitu Mu Wanju. Putri bungsu. Benar sekali. Kesehatan Xiao Chu memang kurang baik, dan dia juga mengidap depresi. Selama ini dia selalu menjalani perawatan di luar. Hari ini awalnya kami ingin memanfaatkan momen ulang tahun Ningning untuk mengumumkan identitasnya. Tapi siapa sangka depresinya malah kambuh. Dan dia sampai melukai dirinya sendiri. Ya benar. Kami memberi Xiao Chu obat hanya agar dia bisa sedikit lebih tenang. Kami sama sekali tidak punya maksud lain. Memangnya aku bilang kalian punya maksud lain? Apa? Xiao Chu, akhirnya kamu sadar juga. Apa ada bagian tubuhmu yang terasa sakit? Xiao Chu. Benar Xiao Chu. Apa kamu masih setengah sadar? Kami hanya ingin memanfaatkan kesempatan hari ini untuk mengumumkan identitasmu. Kami sama sekali tidak berniat untuk menyakitimu. Kamu tidak perlu takut. Menurutlah dan bekerjasamalah dengan baik. Kalau tidak, aku akan membakar habis semua barang peninggalan ibumu. Mengumumkan identitas saya. Sepertinya demi mengelabui Qi Yanzu. Mereka benar-benar habis-habisan. Baguslah dengan adanya identitas ini. Setidaknya posisiku sekarang sudah jauh lebih aman. Mulai sekarang kalau mereka ingin macam-macam padaku, pergerakan mereka akan jauh lebih terbatas. Untuk sementara biarkan begini saja. Supaya mereka tidak bertindak nekat karena terdesak. Dan menghancurkan barang peninggalan ibuku. Kakak. Kalian benar-benar tidak akan menyakitiku kan? Tadi aku khawatir jalan kecil ini akan ngelunjak. Ternyata aku terlalu banyak pikiran. Bocah kampungan sepertinya mana bisa bikin masalah besar. Tentu saja kau kan putriku. Menyayangimu saja rasanya masih kurang. Mana mungkin aku menyakitimu? Xiao Chu ini suamiku. Yan Zhou. Ayo sapa dia. Kakak ipar. Kakak ipar.
Kakak ipar. Kali ini bukan main peran lagi kan? Kau bilang apa? Tidak akan pernah cukup. Apa dia sudah mengenaliku? Main peran apa maksudnya? Bukannya katamu itu cuma permainan suami istri? Menyebalkan sekali. Ada ibu dan adikku di sini. Sepertinya aku yang terlalu banyak pikiran. Sengaja menyuruhku menyahut. Tapi malah tidak bilang apa-apa. Sebenarnya apa maksudnya? Sudahlah. Karena kau pura-pura tidak kenal. Kalau begitu aku akan meladeni sandiwaramu dulu. Adikmu ini ternyata cukup menarik. Karena ini urusan keluarga kalian, aku tidak akan ikut campur. Tapi jangan biarkan tamu di lantai bawah menunggu terlalu lama. Song Chuan Yanzhou, apa kakak yang memanggilnya ke sini? Bicara apa kau ini? Aku saja tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mana mungkin aku memanggil kakak ipar? Kau masih berani pura-pura bodoh ya? Aku. Ning, sekarang situasinya sedang rumit. Jangan gegabah. Karena aku sudah mengungkapkan identitasmu pada Yanzhou. Mulai sekarang kamu adalah nona kedua keluargamu. Tapi kamu tetap harus melahirkan anak untuk kakakmu. Kalau tidak jangan harap kamu bisa mendapatkan barang peninggalan ibumu. Mengerti? Saya mengerti. Saya pasti akan segera mengandung anak kakak ipar, demi membantu kakak mengamankan posisi nyonya muda keluarga Qi. Bagus kalau begitu kamu lanjutkan istirahatmu. Nanti akan ada penata rias yang datang untuk merias wajahmu. Ning, ikut ibu keluar sebentar. Ngu Nian gagal menyingkirkannya sungguh membuatku kesal. Tenang saja. Ini baru permulaan saja. Ibu, apa kita benar-benar akan mengumumkan identitas Song Chuan ke publik? Lalu bagaimana kita bisa mengurungnya lagi? Kamu bodoh ya, Song Chuan sudah terungkap. Akan semakin banyak orang yang tahu akan keberadaannya. Lingkaran pergaulan orang kaya itu tidak seberapa luas. Kalau Song Chuan tiba-tiba menghilang lagi, semua orang pasti tahu kalau kitalah yang melakukannya. Rencana terbaik saat ini adalah tetap membiarkan Song Chuan terus menggantikan posisimu, dan tidur dengan Qi Yanzhou. Tenang saja, ibu sudah mengamatinya. Dia masih sama pengecutnya seperti dulu. Dia tidak akan bisa membuat masalah apa-apa. Tapi ibu sekarang, Yanzhou sudah menyadari kalau aku dan Song Chuan berwajah persis sama. Kalau terus begini, dia akan tahu kalau aku sebenarnya bukanlah penolongnya. Lalu bagaimana ini? Tenang saja, dia tidak akan pernah tahu soal ini. Kenapa? Di hari saat Song Chuan mendonorkan darahnya, dia menggunakan identitasmu. Lagi pula dokter yang menghipnotisnya sudah mati tahun lalu. Sekarang masalah ini cuma diketahui olehmu dan kepala pelayan Du. Jadi kenyataannya sekarang adalah, orang yang menyelamatkannya dalam kecelakaan waktu itu adalah dan hanya bisa Mu Waning. Sudahlah sana, cepat bersiap-siap. Jangan biarkan para tamu menunggu lama. Terima kasih semuanya sudah datang ke pesta ulang tahunku. Tapi hari ini selain pesta ulang tahun, ada satu acara yang sangat penting, yaitu memperkenalkan adik perempuanku kepada kalian semua, Ngu Wanchu. Sulit dipercaya. Mereka benar-benar bagai pinang dibelah dua. Ini pasti ulah Yesu Hua kan? Entah apa lagi yang mau mereka rencanakan. Tapi Wan, akhirnya kamu tidak perlu hidup sebagai pengganti Mu Wanning lagi. Syukurlah. Jadi orang yang ada di foto waktu itu adalah dia.
Keluargamu memang isinya kumpulan wanita penggoda. Tidak ada satupun yang benar. Selama ini adikku tinggal dan dirawat di desa, jadi dia jarang keluar rumah. Kalian semua jangan berani-berani menindasnya ya. Baik, tidak masalah. Silakan nikmati pestanya semuanya. Silakan adikku. Wah, benar-benar tidak disangka dia punya adik perempuan yang imut ya. Dan juga sangat cantik. Wan, selamat ya. Akhirnya kamu bisa menjadi dirimu sendiri. Terima kasih kak sayang. Selamat malam adik cantik. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Zeng Boyang. Entah apakah malam ini aku punya kesempatan untuk mentraktirmu minum. Maaf. Aku tidak minum alkohol. Nggak usah sok jual mahal deh lo. Kalau bukan karena gue lihat lo lumayan cantik, dan kakak ipar lo itu Qian Zhou, lo pikir gue bakal ngelirik lo? Hari ini lo tetap harus minum gelas ini. Mau tidak mau lo harus minum. Zeng Boyang. Kelakuan lo itu sudah sangat keterlaluan. Cih, bukan urusan lo. Lo itu cuma seorang dokter rendahan. Berani-beraninya ikut campur urusan gue. Pergi sana. Jangan merusak suasana gue yang lagi godain cewek. He Huaizi sekarang benar-benar bernyali besar ya. Apa dia pikir dia bisa menantang anak-anak konglomerat ini? Sepertinya aku kepikiran cara baru untuk mengendalikan Song Chuan. Cara apa aku malah lupa? Waktu kecil Song Chuan selalu tinggal di rumah He Huaizi. Mereka berdua itu teman masa kecil. Sepertinya waktu dia masih kecil, dia malah ingin menikah dengan He Huaizi. Ya, si He Huaizi itu walaupun tidak punya latar belakang keluarga, tapi setidaknya dia adalah bintang baru di dunia medis. Apalagi mantan pacarnya itu Shen Liu. Mana mungkin dia bisa naksir perempuan murahan seperti Song Chuan itu cih. Nah, disitulah letak masalahnya. Song Chuan dari dulu selalu menyukai He Huaizi, tapi tidak pernah bisa menggaetnya. Kalau kita memberitahunya, asalkan dia dengan patuh melahirkan anak untukmu, dia akan bisa menikah dengan He Huaizi. Menurutmu apa dia tidak akan kegirangan? Benar. Asalkan bisa membuat Song Chuan menikah dengan orang yang dia sukai, ditambah lagi dengan barang peninggalan ibunya yang murahan itu, kita gunakan imbalan dan ancaman sekaligus. Saat waktunya tiba bukankah dia akan lebih mudah kita kendalikan? Cari kesempatan untuk ngobrol dengannya, dia pasti akan sangat senang. Cih. Kenapa Yanzu malah pergi ke tempat Song Chuan? Hei adik manis. Di sini ada banyak orang loh. Jangan sampai kau tidak tahu diuntung ya. Zeng Boyang, ku beritahu kau ya. Lepaskan aku di luar, ada nona kedua keluargamu. Aku tidak izinkan kau menghinanya seperti ini. Kau ini adiknya Aristoteles ya? Rewel banget sih bangsat. Memangnya kenapa kalau dia nona kedua keluargamu? Bahkan kalaupun kepala keluargamu, berdiri di depanku dia juga harus tunduk dan tersenyum padaku. Kau mengerti tidak? Apa? Kau mau aku menyiramkan segelas anggur ini ke kepalamu ya? Aku. Bangsat kau. Presdirki sepertinya sudah minum terlalu banyak ya. Cukup. Cepat pergi sana. Baik. Terima kasih kakak ipar sudah turun tangan membantu. Aku bersulang untukmu. Xiao Chu, kamu tidak apa-apa kan? Hanya diam melihat adikmu sendiri ditindas. Muwaning, kamu ini benar-benar kakak yang baik ya. Tidak, aku cuma... Xiao Chu, kamu tidak apa-apa kan? Ibu dan kakakmu tadi sedang menemui tamu di sebelah. Begitu melihatnya kami langsung bergegas kemari. Kamu tidak marah pada ibu kan? Yanzu sungguh terima kasih tadi sudah membantu Xiao Chu keluar dari masalah. Tidak masalah. Lagi pula aku ini kan kakak iparnya. Haha. Huaizi terima kasih juga tadi sudah menggantikan Xiao Chu minum. Ini sudah menjadi kewajibanku. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Hubungan kalian pasti sangat dekat Huaizi. Apa sekarang kamu sudah punya pacar? Bagaimana pendapatmu tentang Xiao Chu kami? Apalagi yang mau dia rencanakan? Xiao Chu kami ini selalu menyukaimu loh. Dia selama ini dititipkan di desa. Ibu merasa sangat bersalah padanya. Jadi ibu ingin menebusnya. Huaizi, bersediakah kamu menikahi Xiao Chu kami?
Aku bersedia. Dia setuju. Bukankah selama ini dia selalu menganggapku sebagai adik? Nyonya Ye sepertinya terburu-buru sekali. Putri yang baru dibawa pulang belum juga sempat akrab sudah mau dilepas ke orang lain. Hahaha. Baguslah kalau bersedia. Kalau begitu aku mau bicara berdua saja dari hati ke hati dengan Xiao Chu. Baik. Nyonya kenapa tiba-tiba mempertunangkanku dengan Kak Huaizi? Cih. Xiao Chu, statusmu sekarang sudah berubah. Aku tentu saja harus merencanakan masa depanmu. Asalkan kamu patuh berpura-pura menjadi kakakmu dan mengandung anak Yanzu, aku akan merestuimu menikah dengan He Huaizi. Bagaimana? Ternyata dia hanya ingin mengendalikanku dengan lebih baik. Baiklah, daripada nantinya aku diserahkan pada anak-anak orang kaya yang tidak jelas itu. Menikah dengan He Huaizi setidaknya membuatku bebas. Tenang saja Nyonya, aku akan segera hamil anak itu, dasar jalang kecil. Biarpun kamu tampil di depan umum lalu kenapa? Kamu tetap saja sama seperti ibumu yang jalang itu. Tunduk sepenuhnya di bawah kendaliku. Jangan sampai kamu mengecewakanku ya. Sebentar lagi kamu ganti bajumu dengan baju kakakmu. Lalu pulanglah bersama Yanzu. Ingat kamu harus menggoda Qi Yanzu sekuat tenaga. Dan cepatlah hamil anaknya. Jangan makan bubur jarum perak itu lagi. Yanzu, aku tahu kamu pasti mau mendengarkanku. Qi Yanzu, aku ini istrimu. Bagaimana bisa kamu bersikap sedingin ini padaku? Di mana? Apa kita sedang berselingkuh? Iya, sekarang aku sedang berperan sebagai Mu Waning. Bukan Song Chu, bukan. Lalu apa yang sedang kamu takutkan? Ini di dalam toilet. Di luar banyak orang. Kita ini suami istri. Kalaupun ketahuan orang lain lalu kenapa? Atau jangan-jangan kamu sebenarnya adalah sang adik? Barusan dia memanggilku apa? Kenapa menatapku seperti itu? Apa jangan-jangan tebakanku salah? Masih ada satu lagi. Sungguh menusuk hati. Aku malah mulai penasaran. Bagaimana reaksinya setelah dia mengetahui kebenarannya? Pikirkan saja dirimu sendiri. Nah, karena kamu sudah mengaku salah. Bukankah kamu harus menerima hukuman? Waktu sudah hampir habis. Membuatku ingin tetap tinggal. Sepertinya kamu berhasil memikatku. Ya. Membuatku ingin tetap tinggal. Apa ada orang di dalam? Siapa di dalam? Tolong buka pintunya. Ah, Aduh. Bapak Direktur, apakah Anda yang datang menjemput saya? Aduh. Hehehe. Xingzu ini benar-benar deh. Tadi malam dia terburu-buru sekali. Tan Zhou. Kok malah kamu yang ada di sini? Nona besarmu begitu bergairah tadi malam. Aku sungguh tidak bisa menolaknya. Hehehe. Tapi kamu tenang saja. Aku tidak akan memberitahu Qian Zhou. Apa yang kamu mau supaya kamu tutup mulut? Aku menginginkan
Adik perempuanmu. Hehehe. Datanglah ke bar Zui Chunse, ruangan 3316, aku ada perlu denganmu. Aku ada urusan dan harus pergi sebentar. Nanti kita bicarakan lagi setelah aku pulang malam ini. Hei Kak Zhou, ayo kita keluar main. Aku tidak ikut deh. Ku dengar bar Zui Chunse belakangan ini sedang mengadakan pesta kebun. Aku jadi penasaran dan ingin melihatnya. Zui Chunse. Cih. Wah wah. Nona cantik sendirian saja nih. Sini temani abang minum segelas. Hei. Hahaha, ayo minum dulu dong. Aduh, Orang yang ada di belakangku, bukan orang yang bisa kalian singgung. aduh, Lepaskan aku. berani-beraninya lo mengancam gue. Lo pikir gue bakal takut? Sialan. Sini pukul kepala gue kalau berani. Ayo sini maju kalian semua. Sialan kotor banget lo. Ngapain pada bengong aja? Kasih cewek ini pelajaran. Lepasin aku, lepasin aku. Hentikan. Hentikan. Lepaskan aku. Lo siapa sih? Kamu nggak apa-apa kan? Ada yang luka nggak? Nggak ada, kamu datang tepat waktu. Lo kok malah seriusan sih? Siapa yang nyuruh kalian? Bukannya Elo yang nyuruh kita ya? Lo bilang suruh kita gangguin dia. Terus lo bisa sok-sokan jadi apa tuh namanya? Pahlawan penyelamat wanita. Pahlawan penyelamat wanita. Iya benar, kita cuma kerja sesuai pesanan aja kok. Siapa yang ngatur ini? Itu. Itu lepaskan gadis itu. Biar aku saja yang maju. Hei, Papa Ki. Hahaha. Kok Bapak ada di sini ya? Iya emang dia orangnya. Jangan-jangan Pak Ki ngira yang digangguin itu Mu Waning ya? Aduh, salah paham, ini salah paham. Pak Ki, saya harus perjelas dulu nih ya. Yang ada di pelukan Bapak sekarang ini nona muda kedua keluargamu. Dan bukan istri Bapak. Tuan bicara apa sih? Terus kenapa, apa itu alasan kamu nyewa orang buat gangguin dia? Hehehe. Maaf ya, Pak Ki. Sebenarnya pas pertama kali saya lihat nona muda kedua keluargamu, saya langsung jatuh cinta berat sama dia. Tapi karena waktu itu kelakuan saya emang kurang pantas. Makanya saya kepikiran bikin skenario pahlawan penyelamat wanita, biar image saya bagus lagi gitu loh. Tapi soal ini nona sulung keluargamu juga tahu kok. Kalau tidak percaya kamu bisa tanya dia. Ah, Yanzu. Kenapa kamu ada di sini? Kalian berdua. Maafkan aku, Kak. Aku tadi terlalu takut. Jadi aku memeluk kakak ipar. Aku sama sekali tidak sengaja. Kalau semua orang menggunakan cara sepertimu untuk mengejar seseorang, lebih baik jangan menikah, Sumo. Bawa dia pergi dari sini. Ajari dia cara menghargai wanita. Aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, kumohon. Aku mohon, katakan sesuatu untuk membelaku. Aku mohon. Sialan. Xiao Zhu, kamu tidak apa-apa kan?
Aku tidak tahu kalau Zheng Boyang sejahat itu. Penampilan kalian ini. HMPH apa kalian ingin satu orang menggantikan yang lain? Menggantikan orang lain? Ah, tidak kok. Aku sengaja meminta Xiao Chu berdandan sama persis denganku. Hanya ingin tahu apa orang lain bisa mengenali kami. Kak Zuo, kenapa lama sekali? Kami semua menunggumu tuan. Ye yang mana kakak ipar? Lihat kan Tiansu saja tidak bisa mengenalinya. Ah kakak ipar. Jangan bercanda denganku. Aku mengadakan pesta kebun. Ayo kita bersenang-senang bersama. Boleh saja. Kak Hou, apa kamu bisa mengenali yang mana kakak ipar? Bukankah ini sangat mudah dikenali? Hahaha hahaha. Oh, kamu juga ada di sini. Bos Anda juga datang. Tidak disangka Kak Huaizi juga ada di sini. Dokter He. Kamu dan adikku belum bertunangan kan? Lebih baik kita jangan terlalu dekat, supaya tidak merusak nama baiknya. Sejak kapan Qi Yanzu jadi sekuno ini? Aduh. Lagi pula cepat atau lambat kita akan jadi satu keluarga. Semua orang sudah menunggu lama. Ayo kita segera masuk. Kak, kenapa kakak setuju bertunangan denganku? Karena aku tidak ingin kamu jadi alat tukar keluargamu. Setidaknya kalau bersamaku kamu bisa bebas. Terima kasih, Kak. Oh iya. Hadiah yang aku siapkan untukmu waktu itu. Belum sempat kuberikan, tunggu aku sebentar. Mu Huaichu. Wanita jalang yang sudah memisahkan aku dan Huaizi. Apa yang kamu lakukan? Kami cuma bercanda dengan nona kedua. Nona kedua. Apa maksudmu? Semuanya. Nona kedua ini pendatang baru dan belum terbiasa. Mari kita sambut dia dengan upacara penyambutan yang paling meriah. Hahaha. Dia gampang ditindas. Makin kejam makin bagus. Aku ingin membuat Song Chuan sadar. Kalau dia sama sekali tidak pantas masuk ke lingkungan kita. Dia itu cuma hama pengganggu. Mati saja sana, ha. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Kak sepupu. Nonamu belum terbiasa. Aku cuma ingin dia cepat berbaur dengan kita. Makanya aku sengaja menyiapkan upacara penyambutan untuknya. Upacara penyambutan. Sen Liu, niat busukmu itu. Siapa yang tidak bisa menebaknya? Kak sepupu. Dia bukan Mu Waning. Dia pelakor jalang yang merebut Huaizi dariku. Mu Wanchu. Kenapa kamu malah membela dia? Memang pantas dihujat semua orang kan? Sen Lingyu. Bisakah kamu tidak selalu menyalahkan orang lain? Aku putus denganmu. Itu murni karena kamu terlalu posesif. Aku sudah tidak tahan lagi. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan Wan Wan. Cepat minta maaf pada Wan Wan. Atas dasar apa? Aku baiklah, tutup mulutmu. Kamu sebagai nona besar keluarga Sen. Sangat arogan dan seenaknya menindas orang lain sesukamu. Begitukah keluarga Sen dan keluarga Qi mendidikmu? Wah. Ah. Tenangkan dirimu sendiri di sini.
Jangan asal keluar dan membantah. Xiao Chu, kamu tidak apa-apa kan? Yan Zhou. Baju Xiao Chu basah. Biar aku yang bawa dia ganti baju. Tidak usah, aku bisa pergi sendiri. Halo ibu. Yan Zhou semakin peduli pada perempuan murahan Song Chuan itu. Bagaimana ini? Jangan panik, Yan Zhou itu orang yang bertanggung jawab. Song Chuan sekarang sudah menjadi adikmu. Wajar saja jika dia juga memedulikannya demi dirimu. Tapi aku tidak mau Yan Zhou memperhatikan Song Chuan. Tenang saja, pesta pertunangannya dengan He Huaizi akan segera ibu jadwalkan setelah mereka bertunangan. Kalau dia masih tidak menjaga jarak dengan kakak iparnya sendiri, itu artinya Song Chuan memang perempuan gatal. Saat itu tiba tidak peduli bagaimana kamu mau menghukumnya. Boleh-boleh saja mengerti. Kalau begitu harus secepat mungkin. Song Chuan. Aku sudah membiarkanmu menikah dengan pria yang kamu inginkan. Kamu masih berani merebut priaku. Kali ini aku pasti akan membuatmu menyesal. Kakak ipar. Aku bukan kakakku, aku tahu. Aku cuma mau lihat keadaanmu. Aku nggak apa-apa. Tapi aku yang kenapa-napa. Kamu luka di mana? Terus gimana dong? Apa kita perlu ke rumah sakit? Bantu aku buka baju. Tanganku luka jadi nggak bisa buka kancing. Sebagai balas budi. Bukannya kamu harus bantu aku buka baju. Adik. Kalau gitu lepaskan dulu. Walaupun aku sudah berkali-kali menggodamu, tapi semuanya selalu saja tidak sesuai harapan. Tolong bukakan kancingnya. Semuanya sudah terbuka. Bantu aku lepaskan. Ada di sini. Masa muda yang hancur. Yan Zhou Xiao Chu. Kalian ada di dalam. Kalian sudah selesai ganti baju belum? Sebentar lagi selesai. Ah. Kalian berdua ada di dalam. Tentu saja kami ganti baju di dalam. Kakak, ada perlu apa? Ah, Xiao Chu. Kita pulang dulu yuk. Ibu sudah siapkan makanan. Katanya mau ajak Kak Huaizi datang. Untuk bahas soal pertunangan kalian. Tunangan. Iya, memangnya kenapa? Cuma nggak tahu apa menantu tertua sepertiku ini punya hak untuk datang atau nggak. Tentu saja boleh. Ayah, ibu. Aku, adik dan Kak Huaizi sudah datang. Yan Zhou juga datang. Ayo sini cepat duduk. Ayo duduk, minum tehnya, minum tehnya. Huaizi, 2 hari lagi adalah hari baik.
Bagaimana kalau kita adakan pesta pertunanganmu dan Xiao Chu? Baiklah, aku ikuti saja semua rencana Ketua Ye. Kenapa lihat-lihat aku? Ayo lanjutkan. Kenapa ya rasanya kutukan cinta hari ini agak aneh? Xiao Chu akhirnya bisa bertunangan dengan orang yang dia sukai. Dia pasti senang banget kan? Orang yang disukai. Puma, ayo duduk di sini. Minggir sana. Xiao Hui. Sialan. Ah. Kamu salah orang. Aku bukan kakakku. Kamu tahu, Su Chuan. aku selalu tahu. Song Chu. Aku tahu semuanya. Sejak kapan kamu tahu? Pas malam Hanlu waktu itu. Tapi kan hari itu aku pakai riasan. Di wajahku juga ada tanda lahir. Lagi pula aku dan Mu Erni kelihatan persis sama. Tapi dia bukan kamu. Tatapan mata kalian berbeda. Aroma kalian juga berbeda. Alunan musik kalian berbeda. Dan dia tidak mungkin membuatkan apel bentuk kelinci untukku jadi. Kamu bukan Mu Aning. Kalau begitu, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu pergi kemana? Mu Aning yang waktu itu bukanlah dirimu. Jadi malam itu kamu tidak mabuk. Jadi keesokan harinya waktu aku sembunyi di kamar mandi, kamu juga tahu. Aku terus berdiri di depan pintu, menunggumu keluar dan jujur sendiri kepadaku. Tapi kamu tidak melakukannya. Seberapa banyak yang kamu tahu? Dari awal sampai akhir, aku tahu semuanya. Tapi yang tidak aku mengerti adalah, kenapa kamu tidak mau jujur kepadaku sejak awal? Jadi aku hanya bisa terus bersandiwara bersamamu. Jadi sekarang kau bersedia memberitahuku. Karena aku tidak tahu di mana posisiku di hatimu. Aku ingin mengambil kembali barang peninggalan ibuku. Aku ingin balas dendam. Aku menginginkan kebebasan. Aku tidak tahu di mana posisiku di hatimu. Apa sepadan kau melakukan semua ini? Apa ini sepadan? Song Chuen, gadis yang berusaha keras menyelamatkan dirinya sendiri, pantas mendapatkan yang terbaik di dunia ini. Direktur Qi. Terima kasih. Telah membuatku bertaruh pada orang yang tepat. Bayaran penampilanku ini sangat mahal. Entah apa adik kecil sanggup membayarnya. Yanzu. Membiarkan mereka berdua bertukar tempat memang kesalahan kami. Katakan saja langsung apa yang kau inginkan. Aku akan berusaha memenuhinya. Awalnya karena dia pernah menyelamatkanku. Aku bisa menjamin kekayaan dan kemuliaan seumur hidup untuknya, serta status sebagai Nyonya Qi, tapi sekarang kau ingin bercerai dari Ning Ning. Bukan bercerai. Syukurlah kalau tidak bercerai. Tapi membatalkan status pernikahan. Apa? Apa kau tahu kalau yang berfoto pernikahan denganku adalah Song Chuan? Yanzu meskipun begitu. Tapi mereka berdua memiliki wajah yang sama. Asalkan kau tidak mempermasalahkannya, tidak akan ada yang tahu. Bagaimana kalau begini saja? Biarkan Ning Ning tetap menjadi istrimu. Dan Wan Wan menjadi simpananmu. Menikmati kebahagiaan memiliki dua wanita sekaligus bagaimana? Tuanmu memang pandai berbisnis.
Tapi pernikahan ini harus dibatalkan. Tidak, aku tidak akan setuju untuk bercerai. Direktur Yan Zhao. Bukankah aku ini penyelamat hidupmu? Bukankah kau sudah berjanji padaku? Biarkan aku terus menjadi Nyonya Qi bagimu. Apa kau mau menjadi orang yang membalas budi dengan kejahatan? Nenek pasti tidak akan menyetujuinya. Asalkan aku setuju itu sudah cukup. Tidak. Aku tidak setuju untuk bercerai. Song Chuan pasti dia Song Chuan. Bos Nona Song baru saja menerima telepon, lalu tiba-tiba berlari keluar. Anda harus segera pergi melihatnya. Morning, apa yang ingin kau lakukan? Kau tanya apa yang ingin kulakukan, Song Chuan. Dasar kau Jalang Yansu sekarang mau menceraikan aku. Kau benar-benar telah menghancurkan hidupku. Orang yang berbuat jahat pasti akan kena batunya sendiri. Hidupmu itu sama sekali tidak pernah dihancurkan olehku. Hahaha. Sampai sekarang pun kau masih belum mau mengakuinya. Aku benar-benar sangat menyesal. Seharusnya sejak awal aku tidak membiarkanmu menggoda Yansu untuk menggantikanku. Kau ini, seharusnya kau sudah mati sejak dulu sama seperti ibumu yang jalang itu. Jadi apa yang ingin kau lakukan sekarang? Kau tanya apa yang ingin kulakukan. Dengarkan kata-kataku. Tusuk dirimu sendiri sebanyak 49 kali. Kalau kau masih hidup, aku akan mengembalikan arloji saku ini padamu. Kalau tidak, aku hanya bisa membuang arloji saku ini ke bawah. Dan kau tidak akan pernah bisa melihat barang milik ibumu lagi seumur hidupmu. Kau sebaiknya menepati janjimu tentu saja. Qi Yanzu Song Chuan. Ucapkan selamat tinggal pada peninggalan ibumu. Jangan. Bawa dia pergi. Jangan datang kemari. Jangan lepaskan aku, lepaskan aku. Apa benda ini sebegitu pentingnya bagimu? Tentu saja. Ini adalah satu-satunya barang peninggalan yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku selalu membawanya di tubuhku selama belasan tahun terakhir. Kau tidak apa-apa kan? Bangunlah, hei bangunlah. Jangan-jangan liontin pada waktu itu sebenarnya adalah arloji saku ini. Wan Wan bilang dia selalu memakainya dulu. Tapi, sepertinya Mu Waning tidak pernah memakai liontin seperti itu. Mungkinkah yang menyelamatkanku adalah Wan Wan? 3 tahun yang lalu pada tanggal 7 bulan 4 kamu ada di mana? Hari itu adalah hari peringatan kematian ibuku. Biasanya aku selalu pergi untuk menemaninya dan mengobrol dengannya. Tapi pada hari itu 3 tahun yang lalu, sepertinya aku pingsan karena kurang darah sebelum sempat keluar rumah. Saat aku bangun sudah keesokan harinya. Pingsan karena kurang darah. Lagi pula bagaimana mungkin? Ada begitu banyak kejanggalan. Pasti. Aku mengerti. Bantu aku menyelidiki seseorang. Apa? Ada apa? Mu Waning melompat dari mobil di tengah jalan, tapi dia malah tertabrak mobil dari belakang. Sekarang dia sedang ditangani secara darurat di rumah sakit. Halo Yan Zhao. Kamu pergi kemana? Ning kecelakaan. Nenek. Akhirnya kamu datang juga. Ning mengalami kecelakaan mobil. Dan kamu sama sekali tidak tahu siapa wanita ini. Kenapa wajahnya persis seperti Ning? Nenek namanya Song Chuan. Dia adalah adik tiri Mu Waning dari ibu yang berbeda. Wanita murahan kalau bukan karena kamu yang menggoda Yan Zhao. Dia tidak akan mau menceraikan Ning. Ini semua salahmu yang membuat Ning kecelakaan. Aku akan membunuhmu. Perceraian ini adalah keputusanku. Tidak ada hubungannya dengan Song Chuan. Apa kamu mau menceraikan Ning? Aku tidak setuju. Meskipun wanita ini terlihat sama seperti Ning, tapi Ning adalah penyelamat nyawamu. Aku tidak setuju kamu bercerai. Nenek. Jangan panggil aku nenek. Berani-beraninya kamu menceraikan Ning. Kamu bukan cucuku lagi.
Pasien mengalami pendarahan hebat, butuh transfusi darah secepatnya. Siapa di antara kalian yang golongan darahnya sama? Siapa di antara kalian yang golongan darahnya sama? Aku golongan darahku sama dengan putriku. Ambil saja darahku. Keluarga sedarah tidak boleh mendonorkan darah. Apa ada orang lain yang golongan darahnya sama? Suster cucuku ini. Golongan darahnya sama dengan Ningning. 3 tahun lalu Ningning juga pernah mendonorkan darah untuknya. Pasti sama persis. Dia tidak boleh mendonorkan darah untuk Ningning. Jangan biarkan Qi Yanzu mendonorkan darahnya. Kalau tidak bisa ketahuan kalau golongan darahnya dan Ningning berbeda. Yanzu itu pria terhormat. Statusnya sangat penting. Mana boleh dia mendonorkan darah untuk Ningning. Lebih baik tidak usah saja. Ya ampun ibunya Ningning. Ini kan sedang keadaan darurat. Masa masih peduli soal status terhormat segala. Menyelamatkan nyawa Ningning jauh lebih penting. Astaga, kenapa kamu masih berdiri di situ? Cepatlah pergi. Jangan. Tidak boleh. Kamu tidak boleh masuk. Tolong ya Nyonya, jangan membuang-buang waktu kami. Di saat genting begini, kenapa kamu malah bersikap gila? Nyawa Ningning jauh lebih penting. Bagaimana ini bisa terjadi? Golongan darahnya dan pasien sama sekali berbeda. Golongan darahnya dan pasien sama sekali berbeda. Tamatlah sudah. Semuanya hancur. Apa maksudmu? Ningning kan pernah menyelamatkan Yanzu. Kenapa setelah 3 tahun berlalu, golongan darah mereka malah menjadi tidak sama? Benar, padahal dulu jelas-jelas Ningning yang menyelamatkan Yanzu. Bagaimana mungkin golongan darah mereka bisa berbeda? Yang satu golongan darah A dan yang satu lagi golongan darah B. Mana mungkin sama? Sekarang stok darah di rumah sakit sedang krisis. Sebaiknya kalian cepat cari pendonor darah. Sebenarnya apa yang sedang terjadi ini? Bos, semua yang Anda suruh untuk diselidiki ada di sini. Next, sebaiknya nenek lihat ini dulu. Benar-benar konyol. Berani-beraninya kalian mencuri jasa orang yang sudah menyelamatkan nyawa. Keluargamu benar-benar licik ya. Itu juga aku. Teganya hatimu. Bisa-bisanya membiarkan Ming Ming merampas jasaku. Kalau saja kau tidak selingkuh saat aku sedang hamil, dan memperkosa Su Ruoyun, sampai punya anak, apa aku akan menjadi sekejam ini? Kalau bukan karena selama bertahun-tahun ini, kau sama sekali tidak mempedulikan kami berdua, apa aku akan menjadi sekejam ini? Ngu Ming Cheng. Kau yang membuatku menjadi seperti ini. Jadi kau sudah tahu sejak awal kalau ibuku dipaksa, tapi kau tetap saja mengincarnya, dan membuatnya mati. Benar. Kalau aku menderita, Song Ruoyun juga jangan harap bisa hidup tenang. Salah sendiri dia punya tampang jalang untuk menggoda suamiku. Dia memang pantas mati. Atas dasar apa kau menyalahkan ibuku? Si Mu Ming Cheng itu yang tidak bisa mengontrol nafsunya. Kalau kau berani kau potong saja anunya. Atas dasar apa kau menyalahkan ibuku? Hahaha, benar. Kenapa? Kenapa harus melakukan hal seperti ini demi seorang pria? Ah. Jangan dilihat. Ayo pergi, ayo. Kembalikan padaku. Tolong, ayah. Orang sepertimu yang hanya peduli pada diri sendiri, dan hanya memikirkan keuntungan, sama sekali tidak pantas menjadi keluargaku. Dikabarkan, perusahaan terbuka grupmu mengumumkan masuk ke proses kebangkrutan. Wan Nenek. Sungguh merasa bersalah padamu. Bisa-bisanya membiarkan orang lain merebut tempatmu. Waktu itu juga nenek hampir mengatakan hal yang buruk padamu. Nenek sudah minta maaf berkali-kali padaku. Aku benar-benar tidak keberatan. Sudahlah, jangan bahas hal itu lagi. Makanlah apel ini. Si Yanzu itu benar-benar beruntung. Setelah melewati banyak hal, akhirnya dia kembali bersamamu.
Nenek sekarang bisa merasa lega. Kakak, jangan buang-buang tenaga. Kecelakaan mobil sebesar itu. Kau ternyata hanya berakhir lumpuh total. Menurutmu ini sebuah keberuntungan atau kesialan ya? Kakak, kau tidak tahu kan? Keluargamu sudah bangkrut. Ngu Mingcheng sudah jadi Kasim. Dan menanggung banyak hutang. Dia tidak tahan lalu melompat dari gedung. Dan ibumu dijatuhi hukuman mati karena kasus pembunuhan berencana. Coba kuingat-ingat. Oh. Ternyata eksekusinya dilakukan hari ini. Sekarang asalkan aku melepaskan ini. Kalian sekeluarga bisa berkumpul kembali. Kenapa? Tidak ingin mati. Kalau tidak ingin mati ya istirahatlah sehari lagi. Tenang saja kakak. Aku tidak akan membiarkanmu mati. Aku akan memastikanmu tetap hidup. Untuk menderita dan menebus dosa keluargamu. Monian aku yang menang. Mulai sekarang semua sinar matahari hanya akan menyinariku. Kenapa kau ada di sini? Nenek bilang kau pergi keluar. Di hari sepenting ini, kamu pasti datang ke sini. Qin Yanzu, apa kamu pikir aku ini suka menyimpan dendam dan sangat perhitungan? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Lalu dengan apa membalas kebaikan? Yang kamu lakukan itu benar. Lagi pula aku suka sifat kejammu ini. Baguslah kalau begitu. Tapi mulai sekarang kamu harus nurut ya. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu bernasib sama dengan keluargamu. Oh ya. Mau membunuh suamimu sendiri? Apa kamu tega? Wan Wan. Qi Yanzu. Meskipun aku tahu kamu sudah membatalkan pernikahan itu, tapi tolong jauhi Wan Wan. Apa hakmu bicara seperti itu padaku? Tentu saja dia punya hak, dia itu kakakku. Satu-satunya keluarga yang aku punya. Pernikahan kita saja butuh restu darinya. Kamu mau menikah dengannya? Iya dong. Kami berdua saling mencintai sekarang. Tentu saja kami akan menikah. Asal kalian tahu, aku tidak setuju. Jadi Kak Zhou, kamu ini menikahi yang tua, lalu menikahi yang muda juga. Selama ini selalu dia. Selama ini selalu dia. Dari awal sampai akhir. Kakak iparmu dari dulu selalu Song Chuan. Anjir, keren banget. Hahaha. Qi Yanzu Wan Wan sejak kecil tinggal di rumahku. Aku sendiri yang membesarkannya. Tolong sayangi dia baik-baik. Kalau tidak sebesar apapun harganya, aku pasti akan membawanya pergi. Tenang saja. Seumur hidupmu kau tidak akan pernah punya kesempatan itu. Wan Wan. Mulai sekarang dan seterusnya, aku akan selalu berada di belakangmu, menyingkirkan semua rintangan untukmu. Kau hanya perlu melangkah maju dengan bebas dan bahagia. Nikmatilah sinar matahari yang menjadi milikmu. Baiklah. Kakak ipar, jangan terburu-buru. Waktunya masih lama. Sudah saat seperti ini kau masih memanggilku kakak ipar. Ini kan bumbu kemesraan suami istri. Apa kakak ipar tidak menyukainya? Jangan lakukan ini di jalan. Kau tidak perlu bertanya apa yang sedang kupikirkan.